Ini pertanyaan buat Gus Baha dan Pak Quraisy. Ini satu. Gus, para sahabat sangat menghormati Rasulullah, tetapi Rasul sendiri melarang bentuk penghormatan yang berlebihan. Bagaimana cara memahami titik tengah penghormatan yang benar kepada Nabi? Dan dalam konteks ulama yang disebut sebagai warasatul anbiya, bagaimana memastikan penghormatan kita kepada kiai, guru, ustadz dan sebagainya tetap dalam koridor adab, tawadu, yang tetap memakai nalar kritis, bukan berubah menjadi ketakutan, ketergantungan, atau kepatuhan tanpa berpikir. Ini pertanyaan secara tertulis yang telah lebih dahulu masuk ke panitia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang mudah dijawab, asal sampean nggak punya sentimen. Biasa aja. Saya ini kan kata orang banyak, saya ini kan ya Gus, ya Kiai, ya Gus asli. Bapak saya Kiai, bapak saya Kiai. Tapi ya nggak ingin dihormati berlebihan. Buktinya disuruh Mas Fikri ya mau saja. Di pidatoni Pak Nazar ya saya dengerin. Kan berarti saya juga sopan gitu. Jadi begini ya. Ini yang harus diketahui, bukan sekedar sunat harus. Nabi itu sering memaklumatkan diri, innama ana basarun, saya ini manusia. Karena beliau jadi Nabi setelah Nabi Isa yang dihormati sedemikian rupa. Ya, terus Nabi itu ya memperlihatkan kalau sering tersinggung. Misalnya ada orang yang nggak suka sama Said Abbas, pamannya, Nabi ya tersinggung. Kalau nggak suka keluarganya tersinggung. Tapi setelah itu Nabi membenahi dirinya sendiri bahwa saya ini Nabi, rujukannya hak, bukan sentimen keluarga. Nah sahabat juga sama ya, hormat sekali sama Nabi, tapi tetap kaidahnya itu la tutruni kama atrot an-nasoro, ya kamu jangan berlebihan sampai mentaklih, sampai menuhankan. Kalau hormat yang berlebihan dengan arti loyalitas atau bahasa tubuh, itu ya mulai dulu ada ya di semua tradisi. Sama lihat di kerajaan-kerajaan atau di film-film Cina itu kan semua, baik versi ketua suku maupun ketua geng, ketua apa saja kan ya dihormati oleh anak. Tapi yang unik dari Nabi itu penghormatannya itu malah mengarah ke Tuhan. Misalnya begini, tadi Pak Quraisy cerita banyak tentang syarat sahnya jadi saksi. Ini penting, sampai nang bu swarga ben gak repot. Engko swargane ndek-ndek wae, tapi nanti kalau sama Nabi nggak bisa bercengkrama sama bidadari, sama sungkan. Nanti tak carikan bidadari yang cerewet kayak istri kamu. Kayaknya nggak ada ya. Berarti trauma kamu sama istri. Kalau saya inginnya ya yang mirip lah. Biar apa? Kenangan. Ini perlu dicatat. Sebetulnya syighot sholawat, saya berkali-kali matur di kitab Ithaf. Syighot sholawat itu syighot terbaik. Karena ada kata-kata gini ya, sudah kita misalnya adat pesantren Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau yang tanpa sayyidina sholli ala Muhammad. Itu kan kelihatan, Allah itu pemberi, Nabi itu yang diberi. Saya ulang lagi, ya Allah kasihkan sholawat engkau ke Nabi, berarti Allah itu pemberi, Nabi yang diberi. Nah, kata kitab Ithaf, wan nabiyyu wa injalla qadruhu muhtajun ila rahmati ta'ala. Nabi apapun hebatnya, hubungannya dengan Allah itu Allah pemberi, Nabi penerima. Makanya hadil ummah tidak akan terperosok mentaklih menuhankan Muhammad karena redaksinya sudah ya Allah saya minta sholawatmu kasihkan ala abdika wa rasulika Muhammad, disebut ala abdika. Maka syighot sholawat itu ekspresi kita mencintai Nabi, maka kita bersolawat sekaligus memaklumatkan porsi masing-masing. Allah selamanya pemberi dan Nabi apapun hebatnya diberi. Jadi penghormatan sahabat itu ya terukur semua. Lah nanti kultur-kultur tertentu di daerah tertentu, misalnya di Kesultanan Jogja atau Kesultanan Maluku, semua di pondok, di apa-apa. Saya yakin semua orang soleh itu inginnya semuanya proporsional. Nggak tahu kalau yang sentimen, tapi semua orang soleh itu inginnya pasti propor. So, itu pasti, tak jamin. Terus yang terakhir tentang sholat, ada kata-kata as-sholatu imaduddin. Nabi kok tidak bukti Nabi itu gimana? Tadi kata Pak Quraisy kita butuh seksi. Ketika beliau jadi Nabi dan diikuti banyak orang, yang jadi ukuran ajaran terbesar beliau itu apa? Sholat. Dan sholat itu nyuruh apa coba? Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal a'la. Ketika itidal Rabbana walakal hamdu.
Masa ada seorang manusia bikin satu ritual yang semuanya itu muji Allah? Itu kalau nggak Nabi nggak bisa. Sampai antak kayak hak gawe wiridan mantra nguntungno sampean dhewe mesti. Sampean misalnya tak angkat jadi tokoh spiritual kula. Wah loro kula mesti. Nabi ini luar biasa, hidupnya dihabiskan untuk menata sholat, dan di semua sholat itu apa? Ada tasbihullah, takbirullah, Allahu Akbar, terus at-tahiyatul mubarakatus sholawatut. Itu kalau nggak Nabi tidak bisa. Bagaimana seorang manusia yang punya nafsu, punya selera, punya haddun nafsi, kemudian semuanya diarahkan ke Allah? Tidak bisa kalau nggak Nabi. Makanya disebut as-sholatu imaduddin. Itu bukan musollinya. Orang kadang rata-rata kiai pidato orang yang sholat itu enggak. Nabi ketika as-sholatnya, sholat itu jadi dengan sholat itu sudah kelihatan. Ini kalau nggak ide seorang Nabi tidak bisa. Susunan katanya, bentuk penghormatannya, semuanya Allahu Akbar. Kalau orang tertentu baca kabira walhamdulillah kasiro, ada yang Allahumma ba'id baini. Apapun itu penghormatannya pada Allah. Rukuk subhana rabbiyal azim, i'tidal rabbana walakal hamdu. Nanti sujud subhana rabbiyal a'la. Itu kalau nggak Nabi tidak bisa punya ide gitu. Sama nyanyi lagu frustasi atau punya hak lagu apa, putus cinta, cinta buta, apapun itu mesti nggak terkait Allah. Jadi menurut saya dengan desain sholat kayak itu kalau nggak Nabi tidak bisa. Makanya disebut amlam ya'rifu rasulahum fahum lahu mungkirun. Muhammad itu mau cekali bersama kamu. Abu Jahal CS itu ngomongi Muhammad mulai kecil bersama kamu. Apakah kamu pernah ngerti dia bohong? Hal jarrabtum alaihi kadiban qaulullah. Terus gerakannya apa? Mulai pertama jadi nabi, sebelum nabi itu hobinya ya sholat itu. Gerakan sholat itu nggak mungkin ditemukan manusia, itu nggak mungkin. Coba kata-katanya sholat, gerakan fisiknya, semuanya itu mesti mengarah itu nabi. Maksud saya kalau bahasa keseharian itu ya terserah lah. Orang Jawa kalau dipegang kepalanya tersinggung, kalau orang Arab seneng. Dan ini kalau bentuk penghormatan pada guru sampai adili ya repot, semuanya subjektif. Semuanya apa? Ya tapi tentu nggak boleh berlebihan. Di mana-mana berlebihan itu nggak baik. Hanya urusan penghormatan. Kamu makan berlebihan ya sakit panitia kan. Kamu sering ngaji ya kasihan istri kamu. Pelarian kok ngaji itu gimana? Kamu terlalu sayang istri ya kasihan ibu kamu. Karena apa-apa kalau berlebihan kan enggak. Makanya saya tuh sering cerita kalau ada santri sering sowan saya sama istrinya tak marahin. Kamu tuh santri nggak benar, terlalu mesra. Ternyata betul. Setelah beberapa hari ibunya datang. Ya Gus, Jokrabi lali kulo setelah menikah lepas saya. Ya karena berlebihan itu. Kayak orang kok seneng ngaji, bahaya itu mesti. Agak-agak banyak masalah. Ini bukan suudon, suul yakin. Tapi bagus pelariannya kok ngaji. Coba sekarang misalnya istri sampean sedang mesra terus ngajak liburan ke Australia, milih ngaji Gus Pak apa ke Australia? Ayo jawab. Sedang mesra-mesranya, Pi, ayo main ke Australia, mumpung saya uangnya banyak. Sudah kamu tak traktir, ngaji apa liburan? Oh yang bener. Yang jujur gitu loh. Ya tapi nggak apa-apa, ngaji itu sudah bagus. Mulai dulu ya gitu, mulai dulu ya. Sayyidina Ali itu kalau ke masjid itu sedang bentrok sama Sayyidah Fatimah. Kalau enggak ya di rumah sama Sayyidah Fatimah. Artinya itu manusiawi. Makanya Nabi tanya, mana suamimu? Baini wa bainahu syai'un, tadi ada geger sama saya, makanya enggak di rumah. Ternyata tidur di masjid. Kalau kata KNO karena bayangkan ada beduk, tidur di bawah beduk. Padahal masjidnya Nabi tidak ada beduk. Terus ya abad turab. Ya dulu itu biasa orang ke masjid itu karena uzubah, belum nikah kayak Abdul bin Umar atau Ali baru masalah dengan Sayyidah Fatimah. Sekarang ya alhamdulillah banyak yang teruskan itu. Kalau sedang banyak masalah ya sering ke masjid, kalau enggak ya enggak, itu sanadnya mutasil itu. Jadi beragama itu ya untuk manusia biasa aja. Sementing tauhidnya ditata. Tadi kata Pak Quraisy kalau iman sama Rasulullah Muhammad Nabi ya syahadahnya di minimal syahadat tadi. Orang punya ide menemukan sholat tuh kalau enggak seorang Nabi itu tidak bisa. Coba kalimat sholat itu menguntungkan Nabi apa menguntungkan Allah? Kalau boleh dibahasakan, semuanya mengarah ke Allah. Bahkan hubungannya Nabi dengan Allah itu kita katakan apa? Allahumma sholli, ya Allah kasih. Nabi saya ini kasih rahmatmu. Tetap saja hubungannya Allah pemberi, Nabi diberi, penerima. Jadi nggak mungkin agama ini
kebablasan sampai menuhankan. Nah, masuk surga pun dengan rahmatnya Allah. Sampai Nabi ngintikan, kamu tidak masuk surga karena amal kamu. Wala anta ya Rasulullah, juga engkau tidak masuk surga karena amal engkau. Wala ana illa ayataghammadani ya Allah birahmati. Kayak apa? Segalanya itu Allah itu kayak. Keren kan jenengan? Keren. Sekarang ngrungokno ngaji. Nggih, kasih. Illa ayataghammadani ya Allah birahmati. Allah Maha Baik, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, waktu juga yang memisahkan kita ya. Jadi tadi pertanyaan yang tadi sudah pertanyaan pamungkas. Ada beberapa daftar pertanyaan lagi, tapi saya kira tadi juga sudah diurai saat uraian baik Gus Baha maupun Abi Quraisy. Bapak dan Ibu sekalian, ini ternyata benar-benar banyak yang hadir ya. Ini saya lihat alumni pendidikan kader Mufassir, PKM, PSK. Ini sejak 2005, ini banyak juga ya. Ini ada juga beberapa yang masih kelihatan nih. Kemudian jamaah halaqah tafsir. Ini banyak juga ini. Ini halaqah tafsir. Ini jauh lebih tua ya usianya ini ketimbang program-program yang lain, karena sejak awal berdiri memang sudah dilaksanakan dan sampai sekarang masih konsisten. Setiap Rabu di masjid ini ada kajian terkait keislaman, keal-Quranan, dan halaqah tafsir ini ada kelompoknya. Silahkan Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan halaqah tafsir ini setiap Rabu di masjid kita ini. Jam 9 Bu ya, sampai jam 11 biasanya. Ya, dan masih banyak lagi yang lain hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan mungkin ada satu pertanyaan lagi ya. Ini ya kita kasih jamaah perempuan satu aja ya. Tapi pertanyaannya singkat ya, singkat karena waktu juga. Silakan panitia bantu untuk memberikan mic-nya. Silakan yang ibu yang paling belakang. Langsung ke persoalan Bu ya. Ya, yang pas depan tiang yang angkat tangan itu. Silahkan Bu. Dan sebutkan namanya, dari mana. Assalamualaikum, saya Ibu Wahyu dari Depok. Mau tanya ke Gus Baha, mau bagi ilmu sakleknya Gus. Dalam ibadah, segala ibadah itu kan tergantung ikhlas. Ikhlas itu kadang hati ikhlas, pikiran enggak. Kadang pikiran ikhlas, hati enggak. Nah itu cara nyingkronin itu gimana Gus Baha? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Langsung dijawab sama Gus Baha. Ya ini alhamdulillah ada yang berani tanya ikhlas. Ini semua yang datang juga agak ikhlas. Karena ikhlas itu makom yang susah. Tapi justru itu tantangan apa? Jadi kalau tadi asmani siapa? Hanya dari Bogor tadi ya, dari mana? Depok ya, dari Depok ikut Bogor apa Jakarta? Coba apa? Pokoknya ikut dunia lah pokoknya. Jadi begini, ini sekaligus mengertikan teman-teman dari BG, alumni semuanya yang hadir. Ikhlas itu nomor kesekian. Yang penting protap ibadahnya itu benar. Misalnya gini, Anda sholat gak ikhlas tapi jamaah. Gak ikhlas, ingin dapat pujian tapi jamaah. Itu di situ kan ada pengakuan kalau itu wajib. Jadi selalu ada kebaikan dalam kebaikan, meskipun tidak ideal. Misalnya Anda jamaah tidak ikhlas, tapi mengekspresikan diri sujud, mengekspresikan diri ruku itu sudah luar biasa. Makanya sebagian ayat ini Pak Quraisy sangat paham. Ada mukhlisin, ada mukhlasin. Sebetulnya ada harapan kalau Allah ingin menghendaki kita tidak ikhlas tapi dimukhlaskan, dimurnikan sama Allah.
Karena berkahnya protap yang benar. Misalnya gini, saya sedekah sama fakir miskin tidak ikhlas, ingin jadi DPR, kayaknya saya ada potongan tapi. Atau ingin nyalon bupati, kan tidak ikhlas. Tapi berkahnya ini hal yang manfaat. Saya didoakan sama fakir miskin ini karena tak kasih sesuatu yang manfaat. Jadi menurut saya Anda jangan hanya ngaji ikhlas, juga ngaji pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Sama lagi pentingnya amal soleh itu pasti bermanfaat. Makanya di Quran tuh sering seorang nabi dipuji innahu min ibadinal mukhlasin, pakai isim maf'ul, yang dimurnikan. Sama lagi mukhlasin tuh yang dimurnikan. Saya beri contoh, tapi Pak jangan tiru, terutama yang muda-muda ini yang masih puber-puber bahaya itu kalau ditiru. Zulaikha itu cantik, cantik banget. Ya pinter goda, sudah cantik pinter goda Zulaikha ini. Yusuf itu ganteng, perjaka, ya layak digoda. Makanya sama niru susah karena ini butuh layak digoda. Nah ini dengerin betul ini betapa ikhlas itu nomor 2. Yang nomor 1 itu amal itu benar dulu. Sehingga digambarkan Quran walaqad hammat bi. Zulaikha ingin nikmati Yusuf, wa hamma biya Yusuf sebagai orang normal juga ingin nikmati Zulaikha. Tapi terusannya laula ar-ra'a burhana rabbi. Terus Allah hentikan kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha. Ini campur tangan Allah itu nomor 1. Tapi saya kata Allah tetap gak ingin kekasih saya ini ada masalah. Lagi-lagi kita harus selalu berdoa supaya Allah yang menyelamatkan kita. Bukan amal kita, bukan ikhlas kita, bukan semuanya. Kita hanya bergantung ingin diselamatkan Allah. Ini disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya minta pertolongan dari Allah. Ya mungkin Nabi Quraish sekali. Buatan bersan. Terakhir dina terus doa. Monggo. Baik, ini satu lagi pertanyaan yang sudah masuk ya. Yang ringkas dan sudah menghimpun semuanya. Dan sekaligus sebagai kesimpulan dari pertanyaan kita hari ini untuk Gus Baha dan Abi Quraish. Ya ini Abi Quraish berakhir. Ya ini pemungkas benar ya. Bagaimana cara terbaik kita dalam meneladani Rasulullah zaman now, zaman sekarang? Fahami sunnah Nabi, fahami Al-Quran. Satu hal, Rasul itu punya fungsi bermacam-macam. Bisa jadi fungsinya sebagai pribadi. Dia suka makan ini, dia tidak suka makan itu. Itu tidak perlu teladani itu. Dalam konteks pertanyaan itu banyak ya, Nabi sebagai hakim, Nabi sebagai mufti, Nabi sebagai politisi, Nabi sebagai anggota masyarakat dan lain-lain sebagainya. Macam-macam. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan teladani dengan cerdas. Saya mau beri contoh tadi, ini minta maaf nih bapak-bapak. Tadi waktu dari dalam saya tidak pakai sendal, Gus Baha tidak pakai sendal. Ada yang paksa, Pak Quraish, nanti ada beling pakai sendal. Terus ada disodorkan pada saya sendal orang lain, saya tidak tahu. Ya, tolong itu dilihat tuh nanti ya toh. Dulu masa Nabi mau kita lihat Nabi. Jangan ada yang pakai alas kaki jangan pakai alas kakimu kecuali setelah keluar masjid. Kalau di dalam masjid atau pakai waktu mau keluar di ini. Kalau semua harus pakai alas kakinya waktu keluar, itu tidak mungkin. Jadi walaupun Nabi sudah perintahkan seperti itu, situasinya tidak memungkinkan.
Janganlah terus berkata, saya ikuti aja Nabi. Nanti yang keluar semuanya pakailah alas kaki, jangan pakai alas kakimu dalam keadaan kamu berdiri. Semua berdiri, tidak keluar-keluar orang kita di sini. Jadi fahami dengan cerdas. Jangan ada yang berkata, Nabi menikah, mau teladani Nabi. Itu orang bodoh dan orang sombong. Bodoh karena dia tidak tahu ini bukan tempat meneladani, dan sombong karena dia merasa dirinya sama Nabi. Jadi pelajari situ, pelajari apa. Satu contoh lagi yang lain saya beri. Soal Nabi terkadang berfungsi sebagai hakim, terkadang berfungsi sebagai mufti. Ucapannya itu harus kita teliti. Saya sering beri contoh ini karena apalagi kalau ibu-ibu banyak. Ada suami kikir, datang istrinya pada Nabi, itu suami saya kikir, wahai Nabi, boleh enggak saya ambil duitnya tanpa izin? Bagaimana ini? Nabi jawab, ambillah asal wajar. Mencuri atau tidak itu? Persoalan yang dibahas, ini fatwa atau ini ketetapan hukum? Kalau fatwa hanya berlaku buat yang bersangkutan, yang bertanya. Kalau ketetapan hukum silahkan, pasti ambil aja asal jangan buat parfum dan sebagainya. Jadi itu cerdas, itu namanya. Semua benar, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi kita. Harus seperti tadi juga penghormatan. Satu masyarakat beda penghormatannya dengan ini. Orang Eropa tidak segan tangannya di pinggang sambil bicara sama orang tuanya. Jangan coba-coba itu di sini. Itu budayanya beda. Jadi itu namanya kita meneladani Nabi dengan cerdas. Itu sebabnya fattabi'uhu, pelajari, ikuti sesuai dengan kondisi masing-masing. Tadi itu soal pesantren, itu orang tidak ngerti pesantren itu yang berkata, saya di sini, ini untuk diketahui, saya di sini anak-anak pusat, saya tidak mau kalau saya masuk ada yang berdiri. Saya bilang, bukan Indonesia Raya. Tidak perlu berdiri. Karena dia di Jakarta. Boleh jadi di tempat lain, saya dulu waktu di pesantren begitu. Itu situasinya seperti itu. Saya tidak mau orang nunduk-nunduk, tidak usah kalau di sini. Tapi kalau di tempat lain, jangan tidak mengerti budaya setempat. Dulu itu ada heboh waktu penandatanganan Bung Karno, Pak Harto menandatangani bantuan itu sambil begini, itu dikritik orang karena dia tidak tahu budaya setempat. Pesantren itu ada budayanya, universitas itu ada budayanya. Kita diperintahkan menegakkan ma'ruf, budaya positif. Jadi itu begitu meneladani Nabi ya. Jadi cerdas, harus cerdas. Oke deh, saya kira itu. Kamu mau berdoa dulu. Pak Asin. Baik, terima kasih kepada Habib Quraisy dan Gus Baha. Sangat mencerahkan. Itu kalau definisi buku yang baik, definisi buku. Ini kalau kita pakai analogi buku ya. Buku yang baik itu tidak sekedar informatif, tidak sekedar menawarkan informasi, tapi inspiratif. Nah, sama paparan Musbahab, paparan Habib Quraisy, tidak sekedar informatif kepada kita, mencerahkan dan inspiratif ya. Ini hal-hal yang perlu kita pahami dengan baik dan kita tetap mencontoh dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, memperbanyak salawat kepadanya, mempelajari dari
keteladanan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap menambah ilmu sekaligus meningkatkan akhlak kita dan menjaga relasi baik kita kepada sesama orang. Dan ini waktu yang memisahkan kita, dan kami ucapkan terima kasih kepada Gus Baha yang selalu menyediakan waktu untuk datang ke pusat studi Al-Quran ini. Dan kita doakan kepada semuanya dan kepada Abi Quraisy, mudah-mudahan sehat walafiat ya. Kita sama-sama istifadah ilmu dan terus berharap ada curahan ilmu buat kita semua. Dan atas nama pembawa acara, kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Dan kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang hadir, yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan sehat walafiat dan ada berkah, ada manfaat dari kegiatan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.